Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Setelah beliau ditetapkan sebagai tersangka, beliau pun ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saya Yorin Halatu, welcome to Headline. Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK mengatakan bahwa Rahmat Effendi saat ini ditahan di rutan KPK selama 20 hari terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Bunyamin, Lurah Katisari Mulyadi, Camat Jati Sampurna Wahyudin, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi, sebagai tersangka penerima suap. Kemudian terdapat 4 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT MAM Energindo Ali Amril, pihak swasta Lai Buimin alias Anen, pihak PT Kota Bintang Rayatri Suryadi, dan Camat Rawalumbu Mahfud Saifuddin. Rahmat Effendi dan Wahyudin ditahan di rutan KPK di Gedung Merah Putih. Dalam kasus ini, Rahmat Effendi alias Pepen diduga menerima uang lebih dari 7,1 miliar rupiah terkait pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak pemerintah Kota Bekasi. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, kasus yang menjerat wali kota 2 periode tersebut, yang pertama, kasus pungutan berdalih sumbangan masjid. Pada waktu itu, Pemkot Bekasi menetapkan APBDP tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai anggaran sebesar 286,5 miliar rupiah. Pepen kemudian diduga meminta uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, salah satunya menggunakan dalih untuk sumbangan masjid. Salah satu contohnya adalah saat Pepen menerima uang sebesar 100 juta rupiah dari Suryadi, yaitu Direktur PT Kota Bintang Rayatri, dan PT Hanaferi Sentosa. Ia kemudian mengklaim uang tersebut sebagai sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarganya. Firly mengatakan bahwa Pepen juga menarik pungutan ke sejumlah pegawai dengan dalih pemotongan terkait posisi jabatan yang diemban pegawainya. Pungutan tersebut diterima langsung oleh Pepen dan dipergunakan untuk kegiatan operasional dirinya dan timnya, di mana MY yaitu Lurah Katisari berperan sebagai pengelolanya. Pada saat dilakukan OTT, uang hasil pungutan tersisa sebesar 600 juta rupiah. Selain itu, Pepen juga menerima sejumlah uang dari proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. Pepen diduga menerima uang sebesar 30 juta rupiah dari A, yaitu Direktur PTME, melalui MB, yaitu Sekretaris Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi. Firly Bahuri menyesalkan masih ada kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK, yang menilai penangkapan itu menjadi cerminan buruk upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan KPK saat ini. Selain Pepen, terdapat 13 pejabat lainnya yang ditangkap dalam kegiatan OTT di Bekasi saat itu, yakni 1. RE, yaitu Wali Kota Bekasi periode 2018 hingga 2022. Kedua, A, yaitu Direktur Swasta PTME. Ketiga, MP, yaitu Makelar Tanah. 4. BK, Staf sekaligus Ajudan RE. 5. MB, yaitu Sekretaris Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi. 6. HR, yaitu Kasubag TU Sekretaris Daerah Kota Bekasi. 7. SY, Direktur PT KBR dan PT HS. 8. HD, yaitu Direktur PT KBR dan PT HS. 9. MS, yaitu Camat Rawalumbu. 10. JL, yaitu Kepala Dinas Kawasan Perumahan atau Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 11. AM, yaitu Staf Dinas Perindustrian. 12. MY, yaitu Lurah Katisari. 13. WY, Camat Jati Sampurna. Dan 14 LBM dari swasta. Apakah kasus ini merupakan kasus korupsi pertama di Kota Bekasi? Jawabannya, tidak. Ada beberapa kasus korupsi cukup besar yang pernah terjadi dalam tubuh pemerintahan Kota Bekasi. Salah satunya korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi periode 2008 hingga 2012, Muchtar Muhammad. Wali Kota Bekasi periode 2008 hingga 2012, Muchtar Muhammad, didakwa dalam sejumlah kasus korupsi. Kasus yang pertama, Muchtar terbukti memberikan suap sebesar 500 juta rupiah untuk mendapatkan Piala Adipura 2010.
Mochtar memerintahkan kepala dinas, camat, dan satuan kerja perangkat daerah agar turut serta menyediakan uang untuk penyuapan kepada panitia seleksi Adipura. Kasus lainnya adalah Mochtar diketahui melakukan penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK, dan penyalahgunaan anggaran makan dan minum mengakibatkan kerugian negara sebesar 5,5 miliar rupiah. Mochtar sempat dibebaskan dari seluruh dakwaan dan dikeluarkan dari penjara oleh Pengadilan Negeri atau PN Bandung pada 11 Oktober 2011 dengan dasar Mochtar Muhammad dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian mengoreksi putusan tersebut pada 7 Maret 2012. Setelah kasasi, Mochtar jadi dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan divonis 6 tahun penjara ditambah denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti 639 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mochtar Muhammad kini telah menghirup udara bebas. Mochtar dikabarkan telah meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada Minggu 21 Juni 2015 lalu. Mudah-mudahan penyelidikan terhadap kasus Pepen bisa berjalan dengan baik dan membuahkan vonis pengadilan yang setimpal kerugian yang ditimbulkan oleh tindak korupsinya apabila terbukti benar telah dilakukan oleh Pepen. Berkaca dari nilai kerugian dalam kasus Mochtar dan vonis hukumannya, harusnya sih kasus Pepen kalau terbukti benar melakukan tindakan yang disangkakan, bisa kena pidana penjara 5 tahun ke atas ya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Oke, saya Yorin Halatu. Sampai ketemu di episode headline berikutnya. Bye!